memasuki bagian akhir bab ini, yaitu pembahasan tentang hukum yang harus diterapkan oleh pemerintah terhadap para dukun dan tukang sihir. Adapun hukum tentang status orangnya, apakah dia dengan sihir itu kafir atau sekedar pelaku dosa besar, maka itu sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Maka ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Hanya saja di mazhab Syafi'i mereka merinci, kalau dia meminta tolong kepada setan untuk mempraktekkan sihir dan perdukunan, atau kalau sihirnya mengandung kesyirikan, maka hukumnya kufur. Tapi kalau tidak mengandung kesyirikan, contohnya hanya dengan obat-obatan, maka tidak kufur, namun dosa besar. Maka jemaah sekalian, pada hakikatnya sihir dengan obat-obatan itu bukanlah yang dibicarakan oleh Al-Quran. Itu hanyalah sihir secara majaz. Sebagaimana insyaallah di bab berikutnya akan kita bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya di antara kepintaran berbicara ada sihir. Maknanya sihir secara majaz, bukan sihir secara hakiki, tapi dia menyerupai sihir karena bisa memberi pengaruh kepada orang. Begitu pula obat-obatan. Obat-obatan menyerupai sihir, bisa memberi pengaruh kepada orang. Maka hukumnya tergantung penggunaannya. Kalau orang punya kepintaran berbicara, dia gunakan untuk menasihati orang, ya bagus. Tapi kalau dia gunakan untuk menyesatkan, maka tidak bagus. Hukumnya haram. Jadi, kalau sihir secara hakiki, maka seluruh ulama sepakat itu adalah kekufuran. Yaitu sihir dengan meminta pertolongan kepada setan. Dan setan tidak mungkin menolong begitu saja. Tapi orangnya harus kafir dulu. Atau minimal berbuat bid'ah. Mengada-ada dalam agama. Nanti lama-kelamaan disuruh berbuat kekafiran. Barulah dibantu oleh setan. Ditolong oleh setan. Dan biasanya yang disuruh berbuat bid'ah dulu, itulah yang mereka sebut white magic, sihir putih, dukun putih. Karena dicampur dengan ayat-ayat atau amalan-amalan, zikir-zikir, padahal dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya sama, tidak ada bedanya. Itu termasuk sihir dan perdukunan. Malah ini yang lebih berbahaya sebenarnya, karena lebih banyak menipu orang. Dia menyihir atau melakukan praktek perdukunan, tapi dicampur dengan amalan-amalan yang kelihatan seperti ajaran Islam. Disuruh misalkan mengamalkan ayat kursi, baca setiap hari 40 kali, selama 40 hari.
Kelihatannya bagus. Tapi dari mana mereka menentukan 40 kali dan 40 hari? Dari diri mereka sendiri, bukan dari syariat. Maka disitulah permainan setan. Dari situ akan dibawa terus sampai pada tingkat kekufuran. Makin kafir seorang dukun, maka dia akan semakin sakti. Setan akan semakin senang untuk membantunya. Jadi itulah hakikat sihir. Ditambah lagi, mereka seringkali sok tahu tentang perkara gaib. Ini sebab kekufuran yang kedua. Jadi yang pertama, karena mereka menjadi budak setan. Apapun yang diinginkan oleh setannya, mereka akan lakukan. Sampai tingkat yang paling kufur sekalipun, asal ditolong oleh setan itu untuk melakukan praktek sihir dan perdukunan. Jadi ini kekufuran yang sebenarnya tidak bertepi. Karena makin kafir makin sakti. Makin kafir setannya makin senang. Makanya tukang sihir itu adalah manusia yang paling kafir. Kemudian yang kedua, kenapa mereka kafir? Karena sok tahu perkara gaib. Mensejajarkan diri mereka dengan Allah yang maha tahu perkara gaib. Maka ini dua sebab mereka menjadi kafir. Baik, ini pembahasan yang lalu. Sekarang pembahasan tentang hukuman yang harus diterapkan oleh pemerintah terhadap para dukun dan tukang sihir ini. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mengatakan dalam kitab Tauhid, wa an Jundab marfu'an, dari sahabat yang mulia Jundab radhiyallahu anhu secara marfu', yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sahiri darbatun bisayf, hukuman had bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya dengan pedang. Dalam lafaz yang lain, dorbatun tak diganti hak, dorbuhu, dipenggal dia dengan pedang. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan beliau mengatakan as-sahih annahu mauqufun. Yang sahih hadis ini adalah mauquf. Jadi jemaah sekalian, ulama beda pendapat tentang hadis ini. Apakah marfu atau mauquf? Marfu artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mauquf ucapan sahabat. Maka yang dikuatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini mauquf sampai pada ucapan sahabat. Tetapi banyak ulama menyatakan hadis ini marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jemaah sekalian, andai hadis ini mauquf sekalipun, hanya dari ucapan sahabat, tapi dia memiliki hukum marfu', hukumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini pembicaraan tentang hukum yang tidak mungkin dikembalikan kepada pendapat sahabat, tapi mesti berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat tidak mungkin berbicara kecuali berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi andai dia mauquf, dia memiliki hukum marfu'.
dan juga dikuatkan dengan amalan al-khulafa ar-rasyidun dan para sahabat yang lainnya. Bahkan juga ada ijma'. Baik, kita sebutkan terlebih dahulu ucapan penulis rahimahullah, wa fi sahihil Bukhari an Bajalah bin Abadah qala, dan di dalam sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abadah beliau mengatakan, kataba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis, yaitu menulis surat kepada para gubernur beliau, anikutulu kulla sahirin wa sahiratin, bunuhlah setiap penyihir laki-laki dan perempuan. Qala, kata Bajalah, faqatalna thalatha sawahir, maka kami pun membunuh 3 penyihir ketika itu. Ketika sampai surat Umar, kami langsung membunuh 3 orang penyihir. Wa sahha an Hafsata radhiyallahu anha, dan telah sahih dari Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat, bahwasanya beliau meminta untuk dibunuh budak beliau yang telah menyihir beliau, maka budak itu pun dibunuh. Wa kadzalika sahha an Jundab, demikian pula telah sahih dari Jundab, yaitu riwayat yang pertama tadi, Jundab al-Khair radhiyallahu anhu. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukuman mati untuk tukang sihir dan dukun itu diriwayatkan dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Umar, Hafsah dan Jundab. Dan juga telah sahih riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau pun memberi hukuman mati. Dan juga Umar bin Abdul Aziz, khalifah Umar bin Abdul Aziz, di masa beliau juga menghukum mati para penyihir. Dan juga telah sahih riwayat dari Ibnu Umar dari Jundab bin Abdullah al-Bajali. Adapun Jundab di dalam pembahasan kita adalah Jundab al-Khair, dan beda dengan Jundab bin Abdullah al-Bajali. Jadi dari banyak sahabat dan juga dari al-Khulafa ar-Rasyidin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin sepeninggalku. Mereka telah mendapatkan hidayah. Pegang erat sunnah itu dan gigit dengan gigi geraham kalian. Baik, jadi ini riwayat-riwayat dari hadis dan dari para sahabat radhiyallahu anhum tentang hukuman mati bagi para dukun dan tukang sihir. Dan jemaah sekalian, ketika ada riwayat-riwayat dari para sahabat, apalagi riwayat itu sangat banyak, dan tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain, ini juga dihukumi sebagai ijma.
Ini juga dihukumi sebagai ijma para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan kalau kita buka buku fikih dari 4 madhab, maka semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Jika tukang sihir itu melakukan perbuatan dosa kesyirikan dan kekufuran untuk bisa mempraktekkan sihirnya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Itu sepakat ulama 4 madhab. Hanya saja itu tadi kembali kepada perbedaan dalam memahami sihir dan perdukunan. Jadi ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan kalau dia melakukan praktek sihir dengan obat-obatan, maka dia tidak dihukum mati. Namun tadi sudah kita jelaskan, sebenarnya itu bukan sihir secara hakiki. Itu hanyalah sihir secara majaz. Karena sihir yang dibicarakan dalam syariat, ya memang bukan itu. Memang bukan itu yang dibicarakan. Tapi para dukun dan tukang sihir yang meminta tolong kepada setan-setan dan melakukan apa saja yang diinginkan oleh setan untuk bisa mempraktekkan sihirnya. Iya. Jadi sebenarnya ulama sepakat, ulama 4 mazhab sepakat, tidak ada perbedaan pendapat untuk menghukumi tukang sihir yang hakiki, yaitu yang meminta pertolongan kepada setan-setan yang melakukan berbagai macam kesyirikan dan kekufuran untuk melakukan praktek sihir dan perdukunannya. Adapun kalau faktanya, walaupun dia disebut dukun, tapi faktanya dia hanya menggunakan obat-obatan untuk menyakiti orang, maka dia bukan dukun yang dimaksud dalam ayat dan hadis yang diberi hukuman mati, bukan dia yang dimaksud. Dia hanya dukun secara majaz, bukan secara hakiki. Iya. Syekh Al-Allamah, Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan di dalam dalil dan asar yang telah kita sebutkan tadi ada 2 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, bayanu haddis sahir wa annahu yuqtalu wa la yustatabu. Penjelasan tentang hukum had bagi tukang sihir. Bahwasannya tukang sihir itu dibunuh dan tidak diminta bertobat. Maksudnya, untuk menjatuhkan hukuman mati, hakim tidak perlu meminta dia bertobat. Atau tidak dipengaruhi oleh taubatnya. Dia tobat nggak tobat, tetap dia dihukum mati. Kenapa? Karena itu zahir daripada dalil-dalil dan amalan para sahabat yang telah kita sebutkan tadi. Ini pertama, sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena hukum sihir itu adalah hukum had. Bukan sekedar hukum murtad, tapi hukum had. Kalau hukum murtad, jemaah sekalian, maka dia diminta tobat, kalau tobat, ya nggak jadi dihukum. Tidak jadi dihukum. Sebagian ulama mengatakan dikasih waktu 3 hari kesempatan untuk bertobat. 3 hari dia nggak mau tobat, nggak kembali kepada Islam, maka dia kafir. Itu kalau hukum murtad saja. Tapi sihir itu bukan sekedar hukum murtad. Dia murtad dan mendapatkan had. Had itu jemaah sekalian seperti pencuri misalkan. Kalau sudah sampai kepada hakim, dia tobat nggak tobat, itu nggak ada pengaruh. Tetap dia dihukum. Tetap dia dihukum. Itu namanya hukum had. Kalau sudah sampai kepada hakim, dia tobat nggak tobat, tidak ada pengaruh. Itu maksudnya dia tidak diminta bertobat. Bukan berarti kita tidak menasihati dia. Ya sebelum mati kita nasihati. Supaya mati dalam Islam. Tapi tetap dia harus dihukum mati.
Sama dengan pencuri. Kita suruh dia bertobat, tapi tetap dia harus dihukum. Tangannya harus dipotong. Walaupun dia bertobat. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan hukuman bagi sahir atau tukang sihir adalah bukan sekedar hukum murtad, tapi juga hukum had. Kata Nabi SAW, haddus sahir. Hukuman had bagi tukang sihir. Maka Syekh mengatakan dia harus dibunuh tanpa diminta bertobat. Maksudnya bukan syarat dia diminta bertobat untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Iya. Terlebih lagi jemaah sekalian, tukang sihir ini itu mudaratnya sangat dahsyat. Mudaratnya sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Menyakiti orang dengan sihirnya, membuat orang bertengkar, dan yang paling berbahaya adalah menyebarkan kesyirikan dan kekufuran. Menyebarkan kesyirikan dan kekufuran. Karena mereka kan banyak pengikut. Banyak pengikut. Bahkan di kampung-kampung, di sebagian ya, mereka lah yang dianggap tokoh agamanya di situ. Dan dia punya pesantren. Punya pesantren, dianggap tokoh agamanya. Dianggap kiai, ustadz. Jadi luar biasa, dahsyat. Pengaruh kesesatan mereka terhadap orang banyak. Maka ini termasuk kewajiban pemerintah. Jadi jemaah sekalian, ini bukan kewajiban kita ya. Dan nggak boleh kita yang terapkan. Kalau kita yang terapkan hukuman mati kepada para pelaku dosa yang harus dihukum mati, maka pertama itu tidak ada dalilnya. Dalilnya kan pemerintah yang menegakkan hukum-hukum ini. Yang kedua, mungkin muncul mudarat yang lebih besar. Mungkin muncul mudarat yang lebih besar. Apalagi kita nggak punya pengadilan. Yang punya pengadilan adalah pemerintah. Kan diadili dulu, dibuktikan kalau dia betul-betul tukang sihir dan dukun. Nggak bisa juga hanya berdasarkan info-info dari masyarakat. Si fulan itu tukang sihir dan dukun. Ya harus ada pengadilan. Harus ada bukti-bukti. Sementara kalau masyarakat yang membunuh dia, masyarakat nggak punya pengadilan. Mereka bisa terjerumus dalam membunuh orang yang salah. Jadi, ini bukan hukum yang harus ditegakkan oleh masyarakat. Lalu apa yang bisa dilakukan masyarakat? Ya berdakwah. Berdakwah. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Menjelaskan kepada masyarakat seluas-luasnya dan menyingkap hakikat para dukun yang dianggap sebagai kiai, ustadz, dan lain-lain. Ini tugas kita. Manfaatkan medsos kita, WhatsApp kita, YouTube kita untuk menjelaskan ini seluas-luasnya kepada masyarakat. Adapun memberi hukuman mati, itu bukan tugas kita, tapi tugas pemerintah. Itu pun dengan adanya pengadilan. Tidak begitu saja. Kalau pemerintah tidak menegakkan, maka tidak juga berpindah kepada kita kewajiban ini. Dosa-dosa mereka, dan tidak boleh kita mengambil alih tugas tersebut. Tidak boleh kita yang mengambil alih. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua kata Syekh, wujudu ta'ati as-sihri fil muslimina ala ahdi Umar fa kaifa biman ba'dahu. Adanya praktek sihir di tengah kaum muslimin di masa Umar. Karena kan masa Umar itu banyak orang masuk Islam. Banyak negeri-negeri dibebaskan. Sehingga banyak orang masuk Islam, mereka masih belum rela untuk meninggalkan kekufuran dan kesyirikan mereka. Maka terjadilah sihir di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kata Syekh, bagaimana lagi di zaman setelahnya?
Dan kita katakan, bagaimana lagi di zaman kita sekarang? Kalau di masa Umar saja ada, tentu sekarang juga ada. Malah sekarang sudah diresmikan ya, Persatuan Dukun Nusantara. Nanti lama-lama jadi Persatuan Dukun Internasional. Ini menunjukkan ada fakta nyata. Perdukunan dan sihir itu terjadi. Di sini mengandung pelajaran bagi kita untuk lebih semangat lagi dalam mempelajari akidah yang benar. Mendalami ilmu tauhid, mengamalkannya dan menyebarkannya seluas-luasnya. Kalau masyarakat kita punya ilmu tentang akidah yang benar, maka tentu mudah bagi mereka mengenal siapa itu para dukun. Mudah bagi mereka menyingkap orang-orang yang sebenarnya dukun, tapi disebut orang pintar, paranormal, atau bahkan ustadz dan kiai. Tapi faktanya, ketika masyarakat kita jauh dari agama, dengan mudahnya mereka disesatkan. Dengan mudahnya mereka disesatkan. Jadi, ini pentingnya kita belajar dan menyebarkan dakwah tauhid seluas-luasnya. Kita masuk bab yang berikutnya. Qala babu bayani syai'in min anwa'is sihri. Bab penjelasan tentang macam-macam sihir atau contoh-contoh yang digunakan oleh para tukang sihir. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Aufun an Hayyan bin al-Ala. Qala haddatsana Qatad bin Qabisah an abihi. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Berkata Imam Ahmad, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ja'far, seorang imam ahli hadis yang terpercaya, masyhur, juga dipanggil dengan nama Gundar Al-Hudali Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, telah menyampaikan kepada kami Auf adalah Auf bin Abi Jamilah, ma'ruf dengan sebutan Al-A'rabi, seorang yang thiqah. An Auf qala an Hayyan, dari Hayyan bin Al-Ala. Qala haddatsana Qatan bin Qabisah. Beliau mengatakan, menyampaikan kepada kami Qatan bin Qabisah dari ayahnya. Ayahnya adalah Qabisah bin Al-Makharik, seorang sahabat yang masyhur. Bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wat tarqa wat tirata minal jibti. Sesungguhnya al-iyafah dan at-tarq dan at-tirah termasuk al-jibit. Apa makna hadis ini jemaah sekalian? Penulis menyebutkan, qala Auf berkata, al-iyafah zajru tayr. Yang dimaksud dengan iyafah adalah zajru tayr, yaitu merasa optimis dengan burung, dengan nama-namanya,
dengan suaranya, dan lain-lain. Wat-tarku al-khattu yukhattu bil ard. Sedangkan at-tarq maknanya adalah garis yang dibuat di tanah. Adapun at-tiyarah, insyaallah taala ini ada babnya tersendiri tentang at-tiyarah, tapi maknanya adalah takut sial atau sebaliknya merasa beruntung. At-tiyarah itu mencakup dua makna. Takut sial atau merasa beruntung dengan sesuatu. Di awal kemunculannya karena burung, tapi maknanya dalam syariat dengan apapun. Dengan apapun itu. Dengan angka, dengan tanggal, bulan, tahun, dan lain-lain. Baik. Ini tiga hal yang disebutkan dalam hadis ini. Maka disebut ini tiga semuanya adalah termasuk al-jibit. Lalu apa makna al-jibit? Wal-jibtu, sedangkan al-jibit, qala al-Hasan, berkata al-Hasan, yaitu al-Hasan al-Basri, rannatus syaitan. Jibit itu adalah suara setan. Juga bisa diartikan wahyu setan. Sanadnya jayyid. Dan di awal bab tentang sihir, kita sudah sebutkan juga penafsiran Umar tentang makna jibit. Kata beliau, jibit adalah sihir. Dan ini tidak bertentangan. Ya, sihir adalah wahyu setan. Sihir berasal dari setan. Jadi Umar menafsirkan sihir, Imam Al-Hasan Al-Basri menafsirkan rannatus syaitan, suara setan atau wahyu setan. Maka sama saja. Makanya di sini Syekh mengatakan hadza tafsirun lil jibti bi ba'di afradihi. Penafsiran jibit dengan rannatus syaitan adalah penafsiran dengan sebagian maknanya. Jadi maknanya mencakup apapun yang datang dari setan, sihir, suara-suara yang disenangi setan, dan juga wahyu setan, bisikan-bisikan setan. Iya. Wali Abi Dawud wan Nasai wa Ibnu Hibban fi sahihi al-musnad minhu. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahih beliau dengan sanad darinya. Syekh Al-Allamah, Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dari hadis dan penjelasan para ulama di atas ada 4 pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, tahrimud di'a'i ilmil ghaib li'annahu yunafit tauhid. Diharamkannya mengklaim tahu ilmu ghaib karena itu menafikan tauhid. Menafikan tauhid maksudnya menghilangkannya. Menyebabkan pelakunya kehilangan tauhid, murtad, keluar dari Islam. Karena yang dimaksud dalam hadis al-khattu yukhattu bil ard. At-tarq, yaitu menulis di tanah. Itu untuk meramal berita gaib. Salah satu yang dilakukan oleh para penyihir di zaman dahulu. Mereka membuat semacam simbol-simbol ditulis di tanah. Ya mungkin sekarang bukan di tanah lagi, di kertas. Seperti yang sering kita dapatkan, ada kertas
diberikan oleh seorang dukun. Di dalamnya ada berbagai macam simbol-simbol tidak jelas. Kadang ada simbol Nazi, apalagi tuh, macam-macam. Dan seringkali ada tulisan Arab. Ada pula tulisan Arab terbalik. Pokoknya aneh-aneh. Mereka buat itu untuk meramal ataupun praktek-praktek perdukunan dan sihir lainnya. Jadi ini makna at-torq di sini. Menulis di tanah yang biasa dilakukan oleh para dukun untuk meramal berita masa depan. Maka ini termasuk kategori sihir dan perdukunan. Dan itu menafikan tauhid. Kenapa menafikan tauhid? Karena hanya Allah yang Maha mengetahui perkara gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Pelajaran yang kedua, tahrimu tiarah li'annaha tunafit tauhida au kamalahu. Diharamkannya at-tiarah karena itu menafikan tauhid atau kesempurnaannya. Jadi jemaah sekalian, bagian pertama al-iyafah dan bagian yang ketiga dari hadis tadi. Al-iyafah zajrut tayr, menerbangkan burung supaya mereka bisa bersifat optimis dengan adanya suara-suara burung atau nama-namanya ataupun tempat terbangnya. Sedangkan at-tiarah dalam syariat itu lebih umum maknanya. Bukan sekedar menerbangkan burung. Memang awalnya hukum atas tiarah dari kebiasaan orang Arab menerbangkan burung. Kalau terbang ke kanan itu pertanda baik, ke kiri pertanda buruk. Kalau ke depan mereka ragu-ragu. Ini baik atau buruk. Pada dasarnya awalnya memang itu. Makanya at-tiara itu dari kata toyir, burung. Tapi dalam syariat bukan sekedar itu maknanya. Sudah menjadi umum. Dengan apapun itu. Dengan apapun itu. Dengan angka-angka, dengan bulan-bulan tertentu, dan lain-lain. Yang dianggap bisa mendatangkan kesialan atau sebaliknya. Jadi jemaah sekalian, istilah ulama takut sial itu syirik, sebenarnya bukan sebatas takut sial. Itu pun bisa bermakna sebaliknya. Merasa beruntung. Merasa beruntung dengan sesuatu yang tidak ada dalil menunjukkan itu adalah sebab keberuntungan. InsyaAllah ta'ala ada bab tersendiri akan kita bahas dalil-dalilnya. Namun berdasarkan hadis ini kata Syekh, tiarah itu menafikan tauhid atau menafikan kesempurnaannya. Menafikan tauhid berarti syirik besar, menafikan kesempurnaannya berarti syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar dan syirik kecil? Kalau diyakini sesuatu itu bisa memberi pengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menentukan, maka syirik besar. Atau didapatkan dari para dukun, maka syirik besar. Kapan syirik kecil? Kalau dipercayai sesuatu itu hanya sebab saja, Allah yang menentukan. Contohnya banyak orang meyakini tanggal 13, katanya tanggal sial. Kalau dipercaya tanggal itu bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menentukan, maka syirik besar. Tapi kalau dipercaya dia hanya sebab, Allah yang menentukan, maka syirik kecil. Syirik kecil menafikan kesempurnaan tauhid. Tauhidnya berkurang, tapi masih ada. Sehingga dia disebut
mukmin naqisul iman, orang mukmin yang lemah iman. Makanya manusia itu hanya ada dua saja, mukmin dan kafir. Tidak ada golongan yang ketiga seperti pendapat Mu'tazilah. Hanya ada dua golongan, mukmin dan kafir, tapi mukmin terbagi dua. Mukmin yang baik keimanannya, yang sempurna tauhidnya, artinya dia menjauhi syirik besar dan semua dosa-dosa. Yang kedua, mukmin yang lemah iman. Dia tidak melakukan syirik besar dan syirik dan kekufuran, tapi mungkin dia masih melakukan syirik kecil atau dosa-dosa yang lainnya. Maka dia tidak kafir, dia disebut mukmin yang lemah iman. Iya. Tapi jemaah sekalian, sekali lagi, kalau dia mengetahui atau menyandarkan ilmunya tentang kesialan dan keberuntungan itu dari informasi para dukun, maka tidak ada lagi syirik kecil di situ, melainkan syirik besar. Karena mempercayai para dukun adalah syirik besar. Insyaallah ta'ala akan kita bahas lebih detail di bab berikutnya, hadis-hadis tentang hukum mempercayai para dukun. Itu adalah syirik besar. Jadi syirik kecil di sini kalau tidak sampai melibatkan dukun. Kalau melibatkan dukun tidak ada lagi syirik kecil, karena mempercayai para dukun adalah syirik besar. Pelajaran yang ketiga, tahrimul malahi bi anwa'iha. Diharamkannya permainan-permainan yang melalaikan dengan segala bentuknya. Li'annaha tunafi ta'atallahi wa kamala tauhidih. Karena itu menafikan ketaatan kepada Allah dan kesempurnaan tauhid. Jemaah sekalian, setiap yang menafikan ketaatan kepada Allah, atau dengan kata lain, setiap perbuatan dosa itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Sebagaimana ucapan para ulama ahli sunnah wal jamaah, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amalan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa. Setiap kita berbuat dosa, maka membuat iman kita berkurang. Muncul satu titik hitam di hati kita. Kalau bertambah dosa kita, bertambah pengurangan iman kita. Bertambah pula titik hitam di hati kita. Dan ini sangat berbahaya. Titik hitam ini bisa saja kemudian mendominasi hati kita. Sampai na'udzubillah bisa menutupi hati kita. Jadi ini bahaya dosa. Di sini Syekh berdalil bahwa al-jibit itu semua yang melalaikan, suara-suara setan atau suara-suara yang disenangi oleh setan. Ya, sebagaimana di penjelasan di atas, Syekh mengatakan wa yadkhulu fihi kullu aswatil malahi wa adhafahu ila syaitan li'annahu yad'u ilaih. Masuk dalam hadis ini semua suara-suara yang melalaikan, itu disandarkan kepada setan. Kenapa? Setan mengajak kepadanya. Maka ini mencakup semua bentuk perbuatan yang dapat melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disenangi oleh setan. Maka hendaklah kita jauhi. Pelajaran yang keempat, annal malahiyah bi anwa'iha minal aghani wal mazamir wa sairi alatil lahwi min rannatis syaitan. Sesungguhnya
Al-malahi, alat-alat yang melalaikan dengan segala bentuknya. Apakah itu nyanyian-nyanyian, alat-alat musik, dan semua alat-alat yang melalaikan. Min rannati syaitan, maka itu termasuk rannatu syaitan. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Godaan setan, wahyu setan, suara setan. Alladhi sya'nuhu kulluhu asaddu an sabilillah. Yang tujuannya semua itu adalah untuk menghalangi dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini dan dari penafsiran Imam Al-Hasan Al-Basri, maka semua yang dapat melalaikan kita, apakah itu nyanyian, alat-alat musik, dan apapun itu, maka itu adalah alat-alat yang digunakan oleh setan untuk melalaikan kita. Walaupun jemaah sekalian, mungkin melalaikan itu bisa jadi tidak sampai tingkat haram. Tapi itu adalah pintu untuk menuju kepada yang haram. Jadi kita dibuat lupa dengan ketaatan kepada Allah. Kita dibuat terbuai dengan hal-hal yang mubah. Hal yang mubah itu boleh. Tapi setan ingin kita melakukan lebih banyak. Sehingga kita lupa dengan ketaatan. Apalagi kalau itu maksiat. Ya seperti alat-alat musik. Dalil-dalilnya jelas. Dalil-dalilnya jelas. Bahwa itu termasuk yang diharamkan dalam syariat. Hadis yang masyhur sering kita dengarkan, Nabi SAW mengatakan, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan. Artinya ini hukumnya haram. Yaitu menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, hukumnya haram, khamar, dan alat-alat musik. Maka hadis ini menguatkan hukum musik itu haram, dipergunakan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah tanya jawab kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Wabillahi taufiq.